دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin, ini ada seorang YouTuber Wahabi sedang mempromosikan ajaran Wahabi pada umat Islam. Dia puji setinggi langit kelompoknya, kemudian dia injak-injak, dia hina serendah-rendahnya, dan dia tuduh sekecil-kecilnya seluruh umat Islam yang di luar kelompoknya, dikarenakan tidak mengikuti kelompoknya dengan tuduhan Syiah. Dan juga dikarenakan kaum Aswaja jujur sesuai dengan fakta dan kenyataan, yaitu menyebut nama kelompoknya dengan lakop Wahabi. Ini mungkin dianggap buruk oleh mereka, oleh dia. Mari kita perhatikan bersama-sama seperti apa promosi sungsangnya. Dari lihat di YouTube kajian-kajian salafi ya, Ustaz-Ustaz salafi. Setelah itu saya lihat juga di website-websitenya. Justru saya menemukan hal yang sangat luar biasa. Mereka, orang-orang salafi itu sangat ketat sekali terhadap amalia-amalia, tidak mau melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya, dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah yang merupakan rukun wudu. Itu adalah wajah dan tangan sampai siku, sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Tidak cukup sampai di situ ya, tidak cukup hanya sekedar melihat di YouTube dan di website-websitenya saja. Saya semakin penasaran, saya datang di kajiannya, sholat berjamaah bersama orang-orang salafi, hingga sampai akhirnya saya menemukan satu kesimpulan. Ternyata misi terbesarnya orang-orang salafi itu satu, yaitu menegakkan tauhid. Itu misinya, begitu mulia sekali misinya kan. Dari Allah memiliki tangan, dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Allah memiliki tangan, dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Allah memiliki tangan. Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Apakah arsy itu makhluk? Ya, Allahu alam. Ini saya tidak bisa jawab. Apakah itu arsy makhluk atau tidak? Allahu alam. Itu kan karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Nah, ada ustadz mengatakan arsy itu nggak tahu makhluk atau bukan. Ya makhluk. Berarti nggak belajar. Ya ustadz nih, nggak belajar akidah. Sampai arsy nggak tahu. Disitulah saya paham bahwa ternyata selama ini orang-orang salafi itu dituduh yang buruk-buruk, di framing yang buruk-buruk. Dan bisa jadi yang framing buruk itu ya kelompok Syiah, karena kelompok yang paling menentang salafi ya Syiah, teman-teman. Jadi saran saya, teman-teman kalau mau tahu ya tentang ajaran salafi, coba hadir deh di kajian-kajian sunnah, kajian-kajian salafi. Nanti teman-teman akan temukan sendiri, akan simak secara langsung bahwa apa yang disampaikan di kajian-kajian salaf, qala Allah, qala Rasul. Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Memang itu pendapat saya. Memang itu pendapat saya. Dan itu sangat mulia sekali. Bukankah hidup kita ingin dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah? Bahkan mati kita pun dimakamkan dengan prosesi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan ajaran yang ditambah-tambah, dikarang-karang sendiri. Ya, semoga semakin banyak yang sadar. Mayit akan diadab karena ratapan ahli warisnya. Dan termasuk salah satu meratapi mayit adalah sebagaimana sahabat Nabi berkata, kami kunna na'udu al-istima' ila ahli mayit. Kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan minan niyahah, termasuk meratapi mayit. Hati-hati. Jadi jelas sekali ya bahwa orang ini sedang membohongi dan membodohi umat Islam dengan mengatakan bahwa orang-orang Wahabi itu sangat ketat sekali terhadap amaliyah-amaliyah, tidak mau melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Namun dalam kenyataannya sungguh berbeda, nggak ustadznya, nggak pengikutnya. Bukti dan contohnya seperti ini. Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu. Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah.
Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuh min athari sujud, di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud itu? Di dahi. Kemudian selanjutnya dia katakan bahwa Wahabi itu punya misi terbesar, yaitu menegakkan tauhid. Ingat saudara-saudariku kaum muslimin, Wahabi punya metodologi tauhid yang tidak datang dari Nabi, tidak datang dari sahabat, tidak datang dari tabi'in, dan juga tidak datang dari salaf, yang disebut dengan tri tauhid atau trilogi tauhid. Dengan ini mereka dengan mudahnya membabi buta mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompoknya melalui kalimat bid'ah, sesat, syirik, kuburiyun. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dia katakan bahwa orang yang membicarakan keburukan Wahabi itu berarti Syiah. Jadi maunya Wahabi itu, walaupun mereka berperilaku buruk, punya banyak tradisi buruk, tidak boleh dikatakan buruk, tidak boleh disebut buruk, tapi harus dikatakan mulia, kokoh, berdiri tegak di atas manhaj salah dan palsu. Aduh, keceplosan. Kemudian dia katakan bahwa di kajian Wahabi itu tidak berlaku qaulul ulama, yang ada hanya qaul Allah dan qaul Rasul. Hebat ya Wahabi itu, bisa memposisikan dirinya sederajat dengan sahabat, yang tidak perlu qaul fulan bin fulan, tapi langsung qaul Allah qaul Rasul. Tapi bagaimana dengan yang ini ya? Kalau Imam Malik rahimahullah memang mengatakan, Allah alam, setahu saya begitu ya, setahu saya begitu ya, pernah saya temukan pendapatnya, itu dikatakan kalau kodok masuk dalam hewan yang menjijikkan. Kalau orang menganggap itu menjijikkan satu kaum, maka mereka tidak boleh makan. Apakah sepatu yang terbuat dari kulit babi najis? Saya katakan tidak. Saya katakan tidak. Saya katakan tidak. Karena menurut pendapat yang sahih, dua kulit babi dan anjing ini kalau disama dan suci, maka bisa suci. Dan juga oleh ulama mutaakhirin ada Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa onani tidak membatalkan puasa. Tolong dicamkan. Tidak membatalkan puasa bukan berarti mereka tidak meyakini haramnya. Soal haram itu soal lain. Jadi kesimpulannya adalah apa-apa yang disampaikan orang ini, apa-apa yang disampaikan YouTuber Wahabi ini, semuanya zong. Lalu bagaimana sih sebenarnya, siapa dan bagaimana Wahabi itu? Perhatikan baik-baik berikut ini. Apa itu Wahabi? Video ini saya dedikasikan untuk kawan-kawan yang punya nalar sehat untuk berpikir serta emosional stabil untuk bertindak. Dan ini adalah video singkat sesuai durasi normal TikTok dan IG, sehingga konten saya ringkas tanpa menyampingkan pertanggungjawaban ilmiah. Namun jika kawan-kawan ingin yang lebih lengkap, maka saya rekomendasikan untuk menonton video di YouTube yang judulnya Trilogi Tauhid Wahabi. Menurut saya itu adalah salah satu video terbaik yang mengupas tuntas masalah perwahabian secara ilmiah dan tegas. Wahabi adalah nisbat untuk pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka sebenarnya lebih suka disebut Salafi atau Athari, tapi saya tak mau memanggil demikian, karena imam akidah yang hidup pada masa salaf justru adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Yang Athari sejati justru seperti Ibnu Rajab Hambali. Dengan nama Salafi atau Athari, kelompok pemikiran ini tidak terdistingsi dari kelompok lain, sehingga kalau mau disebut silahkan pakai nama Wahabi ataupun Taimi, nisbat kepada Ibnu Taimiyah. Ini karena dua tokoh ini adalah rujukan utama mereka, bahkan dijadikan tolok ukur dalam menerima ataupun menolak perkataan para ulama generasi salaf. Mereka suka memakai label sunnah, sehingga muncul istilah dakwah sunnah, ustadz sunnah, bahkan biker sunnah dan laundry sunnah, seolah yang lain tak sesuai sunnah. Lalu siapa Wahabi? Saya mulai membahas mereka dari segi pemikiran, bukan penampilan. Di antara ciri khas pemikiran Wahabi adalah, pertama, mereka menolak mengikuti imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah yang hidup di masa salaf, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Bahkan dua imam ini mereka anggap sesat. Kalaupun tak mereka sesatkan, maka mereka menyesatkan ulama-ulama pengikut beliau berdua, seperti Al-Ghazali, Ar-Razi, As-Sanusi, ataupun As-Samarqandi. Bagi mereka standar kebenaran adalah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab yang merupakan tokoh khalaf. Tapi anehnya pengikutnya mau saja percaya bahwa aliran ini bernisbat kepada salaf. Kedua, mereka rancu dalam memahami tauhid dengan memisahkan antara uluhiyah dan rububiyah. Efeknya bagi mereka ada status separuh beriman yang mereka berikan kepada beberapa kaum kafir Quraisy.
Standar uluhiyah mereka pun tidak terdefinisi dengan baik sehingga tabaruk, tawasul, mencium tangan guru, bahkan hormat kepada bendera pun bisa mereka anggap syirik. Padahal banyak dalil tawasul dan tabaruk. Misalkan Nabi Zakaria tabaruk dengan mihrab Siti Maryam dan Nabi Yakub bertabaruk dengan gamis Nabi Yusuf. Ketiga, menolak tafwid dan takwil sebagai metode untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Mereka justru memakai metode itsbat atau menetapkan makna yang muncul dalam pikiran terkait sifat-sifat Allah, termasuk ayat-ayat yang menggunakan redaksi fisikal. Efeknya mereka jatuh kepada paham tajsim, mujassimah, yaitu pemikiran menjasmanikan Allah, menganggap Allah berfisik dan berorgan, atau yang bisa juga disebut antropomorfisme. Paling parah, salah satu ustadz mereka yang berinisial FA menyatakan bahwa bentuk Nabi Adam itu seperti Allah. Keempat, mereka menafikan atau menyampingkan peran nalar untuk memahami syariat. Pun juga banyak kerancuan mustalahat dan definisi dalam ajaran mereka seperti pengertian sunnah dan bid'ah, ibadah dan adat, wayat dan wasilah. Efeknya fatwa fikih mereka terkesan tidak konsisten. Misalkan ulang tahun haram tapi hari ulang tahun negara boleh, tasbih haram tapi mikrofon halal. Ditambah pula mereka terkesan menolak mazhab mu'tabar yang 4 dan memilih langsung kembali kepada Quran dan sunnah tanpa perangkat ijtihad yang memadai, sehingga mereka menciptakan hukum-hukum yang ganjil seperti tai kucing tidak najis, rukun wudhu cuma 2, ataupun onani tidak membatalkan puasa. Akibat tidak mempelajari fikih dengan benar, hukum taklif versi mereka juga cuma 2, bid'ah dan sunnah. Padahal hukum taklif itu ada 5. Mereka juga getol melayangkan tuduhan bid'ah untuk amal yang menurut mereka tak ada dalilnya. Maulid bid'ah, usali bid'ah, padahal dalilnya ada. Mereka saja yang tak tahu. Kelima, mereka menafikan tasawuf, menyesatkan tasawuf, bahkan mengkafirkan tasawuf. Efeknya, tindak tanduk mereka jauh dari ilmu dan akhlak. Padahal tasawuf itu adalah manifestasi ihsan yang merupakan satu dari 3 pokok beragama di samping iman dan Islam. Tampak saja bagaimana beringasnya mereka terhadap masalah yang sebenarnya adalah khilafiyah mu'tabar. Satu lagi yang barangkali juga perlu disampaikan bahwa Wahabi suka memproklamirkan diri sebagai representasi satu-satunya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sehingga siapapun yang mengkritik mereka dianggap melawan Allah dan Rasulnya. Padahal yang dikritik bukanlah dalil, tapi pemahaman rancu mereka terhadap dalil. Ini dari sisi pemikiran. Di video selanjutnya akan saya bahas ciri khas Wahabi dari segi pilihan sikap dan pergerakan. Adakah ciri Wahabi yang lain dari sisi pemikiran? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Saya sengaja tak sebut nama di video ini sebab fokus saya adalah kritik pemikiran bukan perorangan. Orang bisa bertaubat, namun pemikiran sesat tetaplah sesat sampai kapanpun.